Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratul Ayun, tim 19. Saya dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2018 Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UAS saya dari mapel Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Nah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu menjelaskan aspek perencanaan wilayah. Nah, aspek perencanaan wilayah sendiri itu terdapat beberapa macam aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini berhubungan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat sekitar. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan adat istiadat masyarakat sekitar. Penerapan aspek sosial budaya ini pada perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan dapat dilihat dari penerapan kelembagaan lokal pertanian. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini meliputi penetapan kawasan berkelanjutan, pertanian, perdagangan, daerah wisata, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Nah, penerapannya dalam pertanian industrial sendiri yaitu dapat dilihat dari analisis biaya dan transportasi. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena untuk meminimalisir dampak pembangunan dan kegiatan terhadap perubahan ekologi, meminimalisir resiko, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan. Itu dapat dilihat berbagai kegiatan, salah satunya yaitu pengendalian hama dan konservasi tanah. Nah, pertanian berkelanjutan ini konsepnya yaitu lebih dan energi, meningkatkan komposisi unsur hara tanah, menekankan biaya produksi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta ramah terhadap lingkungan. Soal yang kedua yaitu metode perencanaan wilayah. Ada beberapa macam metode perencanaan wilayah, salah satunya yaitu metode entropi. Nah, itu entropi sendiri merupakan teori informasi yang dapat mengetahui karakteristik dari impurti dan homogeniti dari suatu kumpulan data. Nah, nilai entropi ini digunakan untuk menghitung nilai informasi dan pengambilan keputusan dari sektor pertanian dan komoditas utama. Selanjutnya yaitu metode Elki. Nah, metode ini digunakan untuk model ekonomi basis sebagai langkah untuk memahami sektor. Nah, metode Elki ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi komoditas unggulan. Yang kedua yaitu analisis LI. Nah, analisis LI ini merupakan lanjutan dari metode LI. Nah, LI sendiri ini digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang berkembang di semua wilayah atau hanya di wilayah tertentu saja. Nah, analisis LI ini digunakan untuk menentukan wilayah yang berpotensial untuk dapat dikembangkan pada aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu analisis SI. Nah, analisis SI ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengategorikan bahwa suatu wilayah itu memiliki aktivitas yang spesial atau yang terdisifikasi. Selanjutnya, metode selanjutnya yaitu metode analisis Shifter. Nah, analisis Shifter ini suatu metode yang digunakan untuk pembuatan keputusan baik skala regional maupun lokal. Nah, Shifter ini diterapkan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Nah, analisis Shifter ini juga untuk menentukan komoditas utama pada industri pertanian sehingga dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu metode Gravity
Nah, model yang digunakan untuk menganalisis efek integrasi ekonomi terhadap perdagangan dan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengestimasi seberapa besarnya nilai barang yang keluar dan nilai barang yang masuk. Nah, pada penerapan gravity model ini dapat dilihat dari gravity model ini menentukan wilayah harus mengembangkan komoditas apa, sehingga tidak semua komoditas itu dapat diproduksi di suatu wilayah. Masuk kepada soal yang ketiga, yaitu ilustrasi konsep perencanaan. Yang pertama yaitu pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Hal ini harus diperhatikan agar tidak merusak kelestarian yang menjadi wadah aktivitas manusia. Jika suatu perencanaan itu tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, maka resiko kerusakan lingkungan hidup itu akan menjadi rusak, mengingat ekosistem yang ada di lahan pertanian mendukung keberlangsungan proses produksi pertanian tersebut. Yang kedua yaitu perubahan iklim global. Nah, perencanaan ini dapat didukung dengan kemajuan bidang pertanian dengan menyediakan atau memfasilitasi berbagai alat teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tersebut. Nah, perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi proses peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim tersebut, diperlukan beberapa strategi untuk dapat menciptakan atau menggunakan alat teknologi modern yang ramah lingkungan yang tetap mampu mendukung sebuah konsep pertanian yang cerdas dan inovatif serta berkelanjutan. Yang ketiga yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Nah, perencanaan ini dilakukan untuk mendukung perkembangan pertanian yang memerlukan partisipasi atau peran aktif masyarakat, terutama pada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian atau sebagai petani. Nah, di mana masyarakat ini dapat berperan dalam perencanaan perkembangan di sektor pertanian dengan mengikuti berbagai sosialisasi maupun pelatihan. Nah, selanjutnya memasuki soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu keterkaitan RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis dengan pertanian industrial. Nah, yang pertama yaitu keterkaitan RT/RW dengan pertanian industrial. Nah, dalam RT/RW ini kita dapat memperoleh informasi terkait wilayah mana yang merupakan penghasil atau lokasi sumber bahan baku sebagai industri pertanian berkelanjutan. Yang kedua yaitu keterkaitan RDTR dengan pertanian industrial. Nah, pada RDTR sendiri ini untuk mendapatkan informasi tentang kecamatan yang telah dipilih untuk membangun sebuah industri pertanian tertentu yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan IMB. Yang ketiga yaitu RTR kawasan. RTR kawasan ini untuk memperoleh informasi terkait daerah mana yang termasuk dalam kawasan strategis dan untuk sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi industri pertanian yang cocok. Dengan pemilihan lokasinya itu dekat dengan kawasan strategis ekonomi di wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu RTBL dengan pertanian industrial. Nah, pada RTBL sendiri ini untuk memperoleh ketentuan bangunan dan lingkungan sekitar baik dari segi bentuk, ukuran, dan harus mengikuti aturan yang terdapat di dalam dokumen RTBL jika akan mendirikan sebuah industri pertanian. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai UAS Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.